Baik, sahabat-sahabatku yang sudah hadir di Rumah Cinta Sahaja dan yang ada di Zoom, mari kita mempersiapkan diri untuk belajar malam ini. Persiapan pertama, duduk yang santai. Kemudian persiapan kedua, mari kita hadirkan hati kita di sini dan mengizinkan hati kita menerima berkah-berkah Allah pada malam hari ini dengan terlebih dahulu hening, lalu kita baca surat Al-Fatihah. Hening, dimulai. Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita ditakdirkan berjumpa dalam rangka silaturahim dan juga ingin belajar haus ilmu. Mudah-mudahan malam ini kita diberkati mudah menerima pengetahuan yang akan dihadirkan. Salam dan salam kita aturkan kepada Rasul yang mulia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat yang ada di sini, sahabat-sahabat satu kitab yang sangat kuat, Sus Al-Hikam. Sus Al-Hikam, sebuah karya manuskrip dari Syekhul Akbar Ibnu Arabi. Sejujurnya untuk bisa mengerti kitab ini sungguh sulit kalau yang saya alami. Tapi apabila kita punya niat lurus, hati rendah hati, insya Allah pelan-pelan kita akan tersentuh, ya, icut dengan hikmah-hikmah yang akan disampaikan melalui kitab ini. Dan guru kita, sahabat kita Ustadz Nur Jabir akan membantu kita untuk membagikan pengetahuan yang pernah mendapatkan ini dari guru-guru beliau di Parsi ya. Nah, jadi nanti modelnya dialog, saya akan menemani Ustadz Nur dan kita bersama agar kita bisa membawa pengetahuan ini menolong kita dalam kehidupan sehari-hari. Pertemuan yang lalu kita sudah diajak untuk memahami poin atau yang diperlukan untuk memahami khusus Al-Hikam. Dan sekarang mari kita persilahkan Ustadz Nur Jabir mengalirkan apa saja yang beliau rasakan, ketahui melalui kitab ini. Pada Ustadz Nur Jabir kami persilahkan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, guru saya Bang Damai dan Bapak Ibu sekalian.
teman-teman semua. Kita lanjutkan sesi Fususul Al-Hikam. Teksnya mungkin sudah dibagikan. Kita masuk ke teks pertama. Adamiyah. Kemarin kalau masih ingat, kita sudah membahas tentang ilqa yang diterjemahkan dengan ilham ya. Tetapi ilqa ini ilham khusus, ilham yang Tuhan berikan secara langsung kepada hambanya. Jadi teksnya seperti itu. Wa awwalu ma alqahul malik alal ard min zalik fasu hikmatin ilahiyatin fi kalimatin adamiyah. Jadi yang pertama kali Allah ilhamkan, tapi ilhamnya pakai bahasa al-ilqa. Nah, mungkin kemarin sudah dijelaskan seperti apa ilqa, bahwa ilqa itu adalah pemberian secara langsung. Saya selalu menerjemahkan itu seperti didiktekan dalam bentuk disuapi ya, seperti sesuatu pemberian yang disuapi untuk menggambarkan bahwa pengetahuan ini sejak awal bukan pengetahuan yang diraih melalui analisis rasional, melalui akal, melalui pemikiran, tapi melalui penyingkapan. Nanti Benar Robi menjelaskan tentang satu bab khusus tentang al-kash atau penyingkapan. Dan pengetahuan ini artinya diraih oleh hati yang ada di dalam diri Ibn Arabi. Makanya Ibn Arabi menggunakan kata ilqa. yakni begitulah Ibn Arabi menerima pengetahuan ini melalui ilqa. Lalu sambungannya ada kata al-malik. Nah, al-malik ini kalau Bapak Ibu sekalian ingat, masih ingat tidak susunan struktur ontologi ya? Itu bisa dilihat ada di atasnya Waibul Guyub, kemudian Ahadiyah, Wahidiyah, Ayan Sabita, kemudian di bawahnya ada alam akal, alam imajinasi, alam dunia. Nah, Ahadiyah, Wahidiyah, Ayan Sabita itulah disebut dengan singgasana ilahi, syukur rububi atau wilayah asmaul husna. Jadi ada segitiga. Saya hanya ingin menjelaskan di mana wilayah ilko, bahwa pemberian ilko ini, jadi ada pemberian ilham dalam bahasa ilko. Yang warnanya hitam. Lalu kemudian dia diberikan dari nama Tuhan Al-Malik. Nah, Al-Malik ini salah satu, oh ya, ini ada Al-Malik, Al-Malik, fa'awwaluma alqahul malik alal ab min zalikal kitab fasu hikmatin ilayatin fi kalimatin adanya. Nah, Al-Malik ini adalah salah satu dari asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan asma inilah Tuhan memberikan Ibn Arabi satu kitab melalui Rasulullah di bulan Muharram, dan
ini biasa juga disebut dengan pemberian yang sifatnya, ini istilah-istilah yang sangat sulit untuk kita hindari karena memang dalam tradisi Ibn Arabi dan Nabi hanya untuk menjelaskan bahwa kita khusus setiap katanya itu punya makna yang spesifik, punya makna yang spesifik. Nah, memang biasanya dalam terjemahan kita agak sulit untuk memilih kata apa, padanan apa yang benar-benar persis bisa menerjemahkan kata tersebut. Seperti kata ilqa, mau tidak mau diterjemahkan dengan ilham ya, karena kalau ditulis hal yang pertama yang diilqakan itu kan tidak indah. Tapi teks bahasa Arabnya seperti itu. Waluma alkohol malik, yang pertama kali ilhamkan. Nah, ilham ini dari kata ilko. Yang di pertemuan pertama kita sudah jelaskan bahwa ilko itu pemberian secara langsung yang saya selalu mencontohkan sebagai pengetahuan yang seperti disuapi ke dalam si penerima. Nah, dari sisi mana dia mendapatkan itu? Dari al-malik. Oleh Malik. Di pertemuan pertama kita jelaskan bahwa semua kitab khusus itu adalah pembahasan tentang tajalli. Di zat kita tidak terhingga absolut, hadir dalam segala realitas sekaligus di luar dari segala realitas. Oleh karena itu zat tidak pernah dibahas secara detail. Jadi dia kalau dalam syair-syair sufi kadang zat itu disebut ketiadaan. Jadi saking manusia tidak bisa menjangkau sehingga dimaknai pilihan diksinya seperti itu. Nah, sehingga permainan dalam khusus tentang asma Allah Subhanahu wa taala, dan asma ini tajalli dari zat ghaibul ghuyub atau ini dari hakikat wahdatul wujud, zat ilahiyah. Nah, jadi al-malik. Jadi ada rahasia. Kenapa yang memberikan itu adalah al-malik? Kenapa? Karena al-malik meliputi semua makna ilahiyah. Jadi rahasianya di situ karena al-malik meliputi semua makna ilahiyah dan al-malik dapat bertindak dalam hambanya. Nah, dapat bertindak, kita ketemu istilah lagi yang insya Allah di Khususul Hikam tentang Nabi Sulaiman alaihissalam ada pembahasan tentang ini mohon maaf agak sulit untuk menerjemahkan, itu kata tasarruf. Tasarruf itu mengapa ya? Menguasai, mendominasi, tetapi lebih dalam makna dari itu. Misalnya begini, ketika satu nama Tuhan beroperasi dalam hamba, nah nama ini akan berbuat sesuatu kepada hamba ini sehingga hamba itu langsung dengan asma yang terkait dengan dirinya. Oke, misalnya ketika nama Ar-Rahman bertajalli kepada seseorang. Nah, nama ini akan bekerja sedemikian rupa sehingga si hamba ini menerima rahmat ilahi. Jadi itu disebut dengan at-tasarruf. Nanti insya Allah detail pembahasan ini Nabi Sulaiman, dan sebelum Nabi Sulaiman kita akan membahas secara detail bagaimana asma Tuhan bekerja kepada seorang hamba dan bagaimana seorang hamba ketika dia terhubung dengan asma Tuhan, hamba itu pun bisa bekerja terhadap realitas asma. Contohnya, ketika Nabi Isa seperti, kenapa beliau bisa menyembuhkan yang sakit? Karena dia terkoneksi dengan Asy-Syifa, nama Tuhan Asy-Syifa, dan dengan nama ini dia tasarruf. Nah ini, dia tasarruf kepada hamba tadi.
yang sakit. Kenapa Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati? Karena dia terkoneksi dengan nama Al-Hayy, dan nama Al-Hayy ini, melalui nama Al-Hayy, dia kepada si mayit sehingga si mayit ini bisa bangkit. Nah, itu disebut kata tasarruf. Jadi tasarruf itu entah menguasai atau mendominasi, tapi lebih dalam dari itu ya. Intinya nama Tuhan tadi bekerja kepada entah si hamba apa, dengan bantuan asma dia juga beroperasi kepada satu objek. Nah, di sini yang beroperasi, yang bertindak adalah Al-Malik. Nah, Al-Malik ini karena dia meliputi semua makna-makna ilahiyah, dan Al-Malik dapat bertindak dalam tasarruf maksudnya. Dan Al-Malik dapat bertindak dalam hambanya karena hamba dari sudut pandang eksistensial berada dalam kemurnian kebergantungan. Jadi berada dalam kemurnian kebergantungan. Artinya, syarat agar satu nama bisa tasarruf kepada hamba, dia harus masuk dalam al-faqr al-wujudi. Ada istilah faktor wujudi, faktor wujud. Faktor wujud ini menjelaskan tentang bahwa kita ini benar-benar nothing ya. Jadi bukan saya adalah fakir. Kalau saya menjelaskan saya ini fakir, itu masih ada sayanya. Tapi faktor wujudi itu kan bahwa satu-satunya identitas dirinya adalah al-fakr. Jadi satu-satunya identitas dirinya adalah al-fakr, kefakiran itu sendiri. Nah, ketika si hamba sampai pada makom al-fakr, maka salah satu nama bisa bekerja kepada si hamba tersebut. Nah, makanya tadi dijelaskan tentang ada ini sudut pandang yang berada dalam kemurnian kebergantungan. Jadi bukan dia bergantung. Jadi kadang kata-katanya saya bergantung kepada Tuhan. Tapi ini lebih dalam lagi. Tapi kebergantungan itu sendiri. Kalau saya menjelaskan saya bergantung kepada Tuhan, berarti itu masih ada saya. Di mana saya ini bergantung kepada ilahi. Tapi ini lebih batin, lebih dalam lagi. Saya ini penjelasannya adalah kefakiran itu sendiri. Artinya sayanya, identitas itu tidak lain adalah kefakiran. Makanya dalam ayat Al-Quran yang Tuhan ajak adalah kefakiran. Ya Yohanes, antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, kalian fakir menuju Tuhan. Karena memang identitas sejati seorang hamba adalah al-fakr. Makanya ada hadis Rasulullah, al-fakru fakhri, kata Rasulullah. Kefakiranku adalah keagunganku. Karena kefakiran itulah dia sampai kepada makom al-abd. Makanya nanti dihubungkan dengan kehambaannya. Dan mode eksistensinya adalah penghambaan. Kenapa? Ya karena satu-satunya yang membedakan antara Tuhan dan hamba itu adalah yang satu kaya, satu fakir. Satu kaya, innallaha ghaniyun 'anil 'alamin, sungguhnya Allah Maha Kaya, sedangkan hamba itu identitasnya adalah fakir. Sehingga begitulah Quran mengajak manusia, ya Yuhannas antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, kalian fakir menuju ilahi. Nah, dan Al-Malik itu identik dengan kepemilikan. Al-Malik, milk, nanti kita akan ketemu pembahasan tentang milkil mulk.
milkil mulk, bahwa semua kepemilikan itu disematkan kepada Dia. Jadi kemuliaan Tuhan berhadapan dengan mode penghambaan ini yang merupakan hamba secara eksistensial. Nah, jadi di sini Ibn Arabi ingin menjelaskan tentang satu-satunya mode eksistensial manusia yang sejati adalah kefakiran. Jadi makanya disebut dengan al-fakr wujudi, kefakiran eksistensial. Jadi ini bukan soal kefakiran dalam istilah keseharian kita ya. Ini kita berbicara tentang kefakiran eksistensi, tapi dengan kefakiran eksistensi itulah nama Tuhan bisa tasarruf. Ingat-ingat ya, kata tasarruf, bisa tasarruf kepada hamba tadi. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, saya lanjut. Oh ya, bagaimana apakah saya sudah kafir atau yang belum dan memenuhi syarat karena itu penjelasannya yang kita bahas adalah al-fakir wujudi, fakir eksistensi. Jadi kefakiran bahwa kita secara eksistensi memang fakir. Jadi bukan soal kita punya siap punya apapun, pasti makanya disambungkan nanti dengan al-malik, kepemilikan. Meskipun toh kita merasa kita punya, makanya tidak dibanding-banding kita semua ini ya sadar atau tidak sadar kita masuk dalam mode fakir eksistensi. Fakir eksistensi. Al-fakir ini kan kebanyakan kita memahaminya masih terbatas pada kepemilikan, miskin, segala macam. Jadi ini bagus nih pertanyaan buku sebetulnya. Tentang al-fakir wujudi gitu. Ada satu analogi mungkin membantu nanti diperdalam sama Ustadz Nur Jabir. Seperti kita di depan cermin. Yang di depan cermin, refleksi itu, dia bisa bergerak sendiri ya. Ketika saya bergerak, refleksinya ke cermin bergerak. Dia tidak bisa. Dia seperti ada. Yang ini gitu. Hamba yang sudah fakir wujud itu kita yang terbiasa dengan pemikiran saya bisa, agak sulit nih memahami kata-kata Nabi fakir adalah kebanggaan. Ada yang menarik, kalau kita tidak sampai ke makom fakir, kita bisa tidak layak memenuhi syarat terima sarung dari nama Tuhan itu. Jadi misalnya kayak Nabi Isa menghidupkan orang mati, kalau secara mata kan kita secara lihat, wah Nabi Isa menghidupkan orang mati. Dari perspektif Ibnu Arabi ini kita jadi ngerti. Nabi Isa fakir, yang ada adalah Al-Hayyu itu. Al-Hayyu itu yang menghidupkan.
Itu yang kalau di pesantren-pesantren itu suka disebutkan Bismillahnya seorang arif itu kehendak Tuhan. Iya kan? Jadi bahkan kata tadi ini menarik dari Ustadz Nur. Saya adalah fakir. Ya emang kamu nggak ada. Nah ini kan agak susah nih dipahami oleh pikiran modern, rasional, agak susah. Jadi saya nggak ada dong. Jadi ada yang berontak di diri. Padahal kalau kita kaitkan kambing pada saat itu pasrah, ya udah pasrah deh, malah dapat gitu. Nah ini kan kayak ada paradok nih. Ini mungkin Ustaz Nur jelaskan di sini. Kenapa saya ingin share di sini? Saya juga lama tuh mengerti ini karena ntar belajar tasawuf nanti kamu nggak ngapa-ngapain, jadi nggak kaya. Ya kamu salah paham. Emang kamu selama ini punya. Jadi kesadaran inilah yang coba diterangkan Adam itu. Ya kalau nggak salah Adam artinya juga tidak ada ya. Tapi tidak ada bukan. Ya cermin tadi. Kalau saya tidak ada, kamu nggak ada. Nah si manusia ini yang sadar itu dia sadar betul ada secara wujud. Yang ada itu ya wujud ilahi itu yang hadir. Nah itu yang mau diterangkan di kalimat Adam ini. Jadi Adam nanti akan terang banget sebagai cermin dari asma-asma yang total itu. Itu ya, makasih ya Bukus pertanyaannya itu. Jadi saya, sampai sekarang pun akhirnya jadi atas yang Habib bilang fakir itu kebanggaan. Makin egois, ya makin nggak bekerja di sini, nggak punya tasarruf. Justru makin nggak ada. Coba nih Bukus kalau kita kaitkan dengan perjalanan kita ke Rumi ini kan ke Turki kan. Wah kita bisa, kita bisa. Jangan aja, itu aja. Oh, kok jalan ya? Dan pada waktu itu bekerja, kita malu kalau ngaku karena kita itu ya. Alhamdulillah dilengkapi dengan pandangan. Masih ada pertanyaan? Ya, jalan. Dalam tasawuf kalau disederhanakan orang Sunda itu saya memahaminya. Suruh itu bukan suruh tenggelam. Tadi mungkin Tiongkok yang disuapkan. Saya memahaminya seperti secara sederhana orang memahami kesungguhan itu. Kesungguhan itu. Jadi masuk ya. Kalau Sunda itu nyebutnya nyuruh tanpa perlawanan, tapi dengan segala kerelaan dia dikendali. Karena dia sakit, dia menjadi nyuruh kata langsung. Makanya di seni Sunda itu ada yang disebut dengan kalau kita sedang nyuruh sabon gitu atau bonang itu dipukul disesuaikan dengan nada yang sesuai dengan kalau Doregas atau Daminat di ladanya itu disebutkan. Mohon maaf. Izin. Nah, makanya kembali tadi
nyurup, kayak nyurup musik gitu ya di dalam Sunda itu, di saron atau apapun, itu memasukkan nada secara ruhani, nada itu disebutkan nyurup gitu. Nyurupkeun saron gitu kalau kata leluhur di Sunda itu, nyurupkeun, sehingga ketika saron dipukul, orang Sunda seperti saya misalnya, ketika mendengarkan musik Sunda yang harmonis dan nyurup, itu keluar air mata. Karena di situ sudah bukan lagi Daminati Lada, tetapi sudah tarian jiwa yang bahkan saya tuh seringkali ngerasa ini goyang itu sudah bukan sesuatu yang disengaja gitu. Apa maknanya seperti itu? Sehingga tadi agak mematang pemahaman saya ketika itu pun dialami gitu. To be it gitu ya. Dialami gitu. Sehingga pada satu titik tertentu ada satu kesadaran baru bahwa Tuhan, kalau aku terus-terusan mengandalkan apa yang kumiliki, apa yang kepintaranku, apa perasaku dan sebagainya, aku selalu gagal. Tapi aku serahin padamu. Aku sudah bukan apa-apa. Dan di titik itu saya ada di Pamulang akhirnya. Nggak tahu, saya nggak ngerti, nggak pernah mimpi bahwa Pamulang itu sebenarnya saya pahami Jawa Timur. Ternyata Pemalang di sana. Gitu. Mungkin itu sedikit agak menceng nih. Gitu. Terima kasih. Ini luar biasa ini dari Asma ke Pamulang. Ya, jadi intinya begitu. Ada tadi kita di sini adalah gimana satu realitas yang di sini di waktu kita bahas tentang Al-Malik. Al-Malik ini yang tasarruf kepada si hamba. Jadi pemisahannya itu dekat. Oh, enggak apa-apa. Lebih jernih. Ya. Nah, yang jelas yang ingin dijelaskan ini bahwa kita memang sejatinya adalah nothing ya. Itu yang disebut dengan dalam istilah al-faqr al-wujudi, kefakiran eksistensi, bahwa satu-satunya identitas yang sejati yang kita miliki adalah kefakiran. Oh, enggak jelas suaranya di Zoom. Sudah. Iya. Okay. Nah, lalu kemudian saya mohon izin melanjutkan. Nah, dan ini berbeda perhambaan secara suluk yang muncul dengan memandang rububiyah al-haq. Jadi karena Al-Malik ini adalah dia menguasai seluruh realitas si hamba tadi, sehingga dia fakir, dan fakir itu hubungannya dengan penghambaannya. Al-Abd, makanya kenapa di antara di Al-Quran, ketika menyebut Rasulullah, itu murni hanya bi'abdihi. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya bi'abdihi. Kalau nabi-nabi lain disebutkan namanya wa min abdihi Sulaiman. Kenapa? Karena yang paling bisa sampai kepada puncak kefakiran itulah hanya Rasulullah. Jadi kalau kita bandingkan nabi-nabi yang lain dalam Quran, hanya Rasulullah yang mendapatkan predikat hamba mutlak, bi abdihi, hamba mutlak. Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang perjalankan hambanya, hambanya. Itu kehambaan mutlak yang mendapatkan dipredikatkan para Rasulullah. Jadi kalau nabi-nabi lain itu wa min abdi Sulaiman, wa min abdi Rahman dan seterusnya. Nah, kemudian Ibn Arabi melanjutkan
ini berbeda dengan penghambaan yang diraih dengan suluk. Karena ini ada perbedaan, dan perbedaan ini kita akan ketemu terus dalam pembahasan khusus antara pembahasan tentang wujud atau eksistensi, realitas sejati, dengan suluk. Suluk ini ya, yang diraih dengan ikhtiar, kehendak ya, kehendak. Kalau ini biasanya hubungannya dengan realitas, ada yang disebut dengan takwini. Takwini, kalau ini suluk, ini biasa disebut dengan tasyri'i. Tasyri'i. Takwini itu hubungannya dengan penciptaan, atau memang dia realitasnya ya memang seperti itu. Itu disebut dengan takwini. Maksudnya hakikatnya ya memang seperti itu. Seperti tadi baru saja kita bahas, manusia ya hakikatnya memang fakir, memang fakir. Itu secara wujud penciptaan. Tapi kalau secara suluk, itu berdasarkan dengan pilihan. Kita mau berjalan silahkan, tidak mau berjalan silahkan. Makanya yang membedakan antara wujudi dengan suluki, itu adalah kalau wujudi kita bicara tentang hakikat itu sendiri sebagaimana adanya. Tapi kalau suluki, dia berbicara tentang ikhtiar. Kehendak kita, apakah kita mau berjalan atau tidak. Nah, makanya biasanya di sini kita dihubungkan dengan pilihan-pilihan ya. Pilihan-pilihan yang akan kita tempuh. Kalau wujudi itu tidak ada pilihan, memang seperti itu. Makanya kita ini hakikatnya ya fakir, makanya tadi tidak ada perbandingan-perbandingan yang mana lebih fakir dan sebagainya. Tidak ada seperti itu karena hakikat kita memang fakir. Hakikat kita memang kefakiran itu sendiri. Makanya di sini berbeda dengan penghambaan secara suluk yang muncul dengan memandang rububiyah. Memandang rububiyah itu maksudnya kita sudah berhadap-hadapan dengan ilahi untuk berjalan menuju Tuhan. Jadi satu, penghambaan yang diraih dengan kefakiran, dan itu adalah identitas kita sejati. Satu, penghambaan yang diraih dengan ikhtiar seseorang. Nah, kadang dua ini menyatu, kadang tidak. Nah, misalnya dalam diri Rasulullah dia menyatu. Hakikatnya memang fakir, dan secara ikhtiar dia juga fakir. Dia maksudnya dia juga memang menerima bahwa dia adalah fakir secara eksistensi. Nah, kita ini enggak seperti itu ya. Ya, karena ya kita masih ya maunya mau ini, mau itu dan seterusnya. Gitu. Saya boleh tambahkan sedikit. Agak rumit memang takwini tasri ini ya. Iya. Tapi boleh sedikit menambahkan. Jadi takwin ini memang begitu adanya dia. Kayak api itu dia nggak bisa memilih dia jadi apa. Ya dia mesti panas. Itu takwin Ibu. Jadi air itu yang mesti mengalir gitu. Ya sifatnya dia, aslinya dia begitu. Ya nyatanya dia begitu. Hakikatnya dia begitu. Nah manusia itu hakikatnya dia adalah fakir. Tapi ada unsur di manusia tasri'i. Dia dikasih kesempatan memilih gitu. Nah pada diri Rasul dia nyatu. Nah kalau seseorang itu sudah sampai pada totalitas penghambaan, ya Tuhan bekerja melalui dia. Al-Malik bekerja melalui dia. Jadi apa yang disampaikan Ibnu Arabi dengan kitab ini, ya itu sebetulnya kan Tuhan yang ngomong gitu. Karena dia menerima aja. Bukan intelektual gitu. Nah di kita sebetulnya ada ada potensi itu untuk menerima itu.
penghambaan rububiyah sama penghambaan yang ubudiyah ya. Iya. Ya, gitu. Kalau rububiyah itu masih suluk ya. Sama seperti misalnya orang mencapai pencerahan, ya dia disiplin rutin. Pada satu titik terbuka, ada proses dia. Tapi ada orang yang atau terbuka gitu. Nah tadi poin yang tadi Kang Dik tadi itu sebetulnya indah banget. Dan ini sebetulnya yang sangat sulit kita lakukan yang tadi Ustadz Nur bilang. Apa, kita kayaknya susah nyatuinnya gitu. Kehendaknya itu nyatu sama kehendak kita. Kan itu sebetulnya kan, tabrakan gitu. Jadi malah melawan gitu. Jadi bisa dimengerti kenapa di tasawuf, di sufi, dikesankan orang kalau belajar tasawuf, jadi kayak ninggalin semua keinginannya Bu Kus. Iya kan? Jadi bisa, jadi logik gitu. Padahal pada waktu si salik ini, si pejalan ini, nothing, fakir total, Tuhan bekerja melalui. Nah ini kan satu perjalanan kita masing-masing. Ngerti nggak yang jadinya kan? Dari dulu udah nothing bagaimana gitu. Lawyer soalnya kan gitu. Nggak rela. Jadi nggak rela sampai kita dipaksa rela pada saat kita mencicipi penghambaan itu. Nikmat toh. Nikmat ternyata hamba itu. Dan kita ulang-ulang bagi mereka yang kita muslim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu. Ya hamba kan itu. Nah ini makanya dari awal kita mau belajar khusus nih. Siap-siap aja gitu maksudnya. Ya paling tidak secara pemahaman oke dulu. Tapi begitu nanti kehidupan mengajari kita untuk mengalaminya. Oh itu kemarin yang dimaksud Ustadz Nur ya gitu ya kira-kira. Gak jadi deh. Masih boleh paham. Masih boleh paham. Masih boleh paham. Iya. Tapi ada berita baiknya ya teman-teman. Ini kan yang dikupas ini kan 27 kayak di Avenger-nya Tuhan. Nggak pas ya kalau dibilang Avenger ya. Jadi cermin-cerminnya Tuhan yang muncul dalam manusia sempurna. Ada namanya Adam, Musa. Zaman Rumi boleh jadi itu. Ibnu Arabi itu juga. Nah zaman sekarang siapa ya yang bisa mengekspresikan penghambaan total itu? Dia hamba sekaligus khalifah. Iya kan? Nanti kan dibahas di sini. Saya waktu baca justru semakin menghamba total, ya semakin dia khalifah. Lawyernya makin meningkat. Makin meningkat. Iya. Yang terbayang kan ketika meninggalkan profesi. Oh jangan meninggalkan. Harus meninggalkan itu. Enggak. Eksistensi. Eksistensial. Aja. Iya. Jadi maksudnya itu juga saya juga rasain gitu kan, takut kehilangan apa yang kita punya. Tapi kita pengen berjalan itu loh, apa namanya dilemanya. Karena ketika kita berhadapan dengan keinginan untuk berjalan menuntut kita fakir, di satu sisi kefakiran itu menakutkan karena kan kita butuh itu dan secara ini ya ada tanggung jawab dan lain-lain gitu. Nah di situ yang kita mulai apa namanya perlu belajar sebenarnya yang disebut fakir itu ya bukan kita meninggalkan itu gitu, tapi memang secara perlahan kita melepas ketergantungan kita terhadap apapun yang kita gantungkan itu gitu ya, tapi tetap berbuat kan gitu ya, gitu kira-kira ya. Ya. Nah maksudnya gini sahabat-sahabat ya. Jadi ini kan perjalanan kita masing-masing semuanya kan. Tapi setidaknya jadi kita oh itu loh maksudnya para sufi itu. Nah ini very intelektual loh ini.
Hanya akal yang apa ya, yang belum matang, belum diilham itu nggak bisa paham. Kok dia makin menghamba, kok malah dia jadi khalifah. Semakin saya berusaha, semakin jauh rezekinya, kan gitu. Ya, jadi nggak berusaha dong? Ya nggak gitu juga. Berusaha maksimum pada satu titik, tiba-tiba terjadi. Oh itu kok. Nah disitulah faktor X-nya itu. Grace, barokah, ilham. Ya, silakan naik. Jadi suruh kan Mas. Iya, iya, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Menarik ya tadi dari kalimat fakir gitu kan. Emang bener sih yang tadi Bang Dame bilang gitu, semakin berusaha gitu kan, begini-begini makin jungkir balik kan, nggak dapat apa-apa. Semakin dibawa santai, ya udahlah gitu. Yang penting totalitas, Bismillah. Malah dapet gitu. Makanya tadi perbedaannya, tadi Pak Himawan bilang, kalau kalau lepas gitu aja kayaknya gimana gitu kan. Yang saya tanggap berarti berbeda ya dari yang kita berusaha, kita fakir, kita berusaha, tapi kita nggak melekat. Tapi melakukan itu maksimal dalam arti dengan ya lepas aja, nggak ada yang gimana-gimana kali ya, maksudnya muatan-muatan gimana kali ya Bang Dame atau gimana ya? Soalnya beda tipis antara eh, melekat sama kita berusaha untuk melepas. Kadang kan agak saru gitu. Dalam kacamata belajar ini fakir, kesannya fakir tuh yang pelit, padahal mah bukan gitu kan. Ada yang pelit ilmu, padahal itu kikir. Makanya eh banyak belajar dari orang-orang, pagi kan saya ngeliat kayak, oh usaha ini begini, usaha ini gitu. Teman-teman tuh kayak, aduh saya tuh udah berusaha, tapi kurang gimana, malah nggak dapet. Tapi dia makin 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 takut untuk mengeluarkan yang maksimal. Maksudnya dicoba, ya babak belur lagi. Tapi giliran dia yang ya udah deh, banyak lagi tawaran-tawaran kayak gitu. Terima kasih. Ya boleh lumayan. Bang Dame sama Ustadz. Bang Dame sama Ustadz Nur. Mungkin yang ini agak sedikit. Kita menerima bahwa kita fakir. Itu eksistensial ya kan. Suka nggak suka, it has been given. Coba kita lihat AI sekarang. Sebetulnya kita itu AI-nya Allah gitu. Tapi kita udah kebablasan merasa pinter gitu loh. Terus kita pilih tuh, kalau saya fakir, oh jadi nggak punya ini, nggak punya itu. Kan itu kata kita yang kepinteran gitu. Kata Allah yang menciptakan, sebenarnya nggak gitu. Kalau fakir dulu, mau ekstensialnya itu jalan. Nanti lihat apa yang terjadi. Kayaknya cuma gitu deh. Sesimpel itu kalau untuk saya. Jadi jangan kita jadi AI. Karena AI dibuat manusia. Lebih pintar dari manusia. Gitu loh. Gitu. Terima kasih. Luar biasa ya. Iya. Terima kasih sharingnya. Kayaknya saya lanjut aja. Iya, soalnya mengerikan. Iya, udah dekat pintu soalnya. Nah, suluk dalam perjalanannya, salik dalam perjalanannya menjadi sadar akan kedua makna penghambaan ini, bahwa ada penghambaan secara eksistensial, ada penghambaan secara makna suluki. Dan pada akhirnya tertarik kepada cinta hamba terhadap Robnya. Nanti ada Kanzun Mahfi, kuntu kanzan mahfiya, fahbab tuhan uraf, fakal tuhalika uraf. Saya adalah perbendaharaan tersembunyi, aku cinta untuk dikenal. Ini dalam hadits qudsi. Jadi kata Tuhan, saya adalah perbendaharaan tersembunyi,
Kenapa perbedaan tersembunyi? Karena seluruh kesempurnaan ilahi tenggelam dalam zatnya. Aku cinta untuk dikenal, maka aku mencipta agar aku dikenal, sehingga penciptaan adalah berdasarkan cinta. Dan penciptaan itu berdasarkan Asmaul Husna. Itulah kenapa disebut Asmaul Husna, nama-nama yang indah, karena nama-nama indah ini keluar dengan cinta dari zat. Nah, sehingga semua orang di dalam batin dirinya itu pasti ada cinta ilahi. Jadi cinta apapun seseorang terhadap sesuatu itu pasti ilahi yang hadir. Entah seseorang sadar atau tidak sadar. Jadi kita cinta apapun itu, mau cinta kepada pasangan, apapun itu sebenarnya cinta ilahi. Cuma dibungkus oleh objek yang ada di luar. Nah, karena kita fokusnya kepada objek, akhirnya kita terhijab dari sesuatu itu sehingga kita terhilang bahwa semua itu adalah karena cinta ilahi. Nah, nanti sehingga dia sadar, itulah kenapa Tuhan memberikan ujiannya untuk menyadarkan bahwa jadi ujian itu kayak kita diguncang. Ini saya gitu kayak gitu. Iya, Gitu. Ya, ini saya kayak gitu. Nah, untuk menyadarkan bahwa apapun objek cinta kita sebenarnya itu adalah ilahi karena memang secara penciptaan ahbabtu an u'raf. Jadi kita keluar itu karena cinta ilahi. Sehingga semuanya sebenarnya manifestasi cinta cuma terbungkus oleh objek-objek tadi. Nah, suatu ketika kata Rumi, semua orang itu akan rindu ke kampung halamannya. Karena ada cinta ilahi yang hadir dalam diri untuk kembali kepada ilahi. Ini secara suluki. Nah, ketika ia menjadi sadar akan identitas relasional dan tambahan penyirannya, idhofa isyrokiyah terhadap al-haq, maka dia terwujudlah cinta ilahi itu ke dalam dirinya. Jadi sejak awal sebenarnya kita sudah terhubung dengan cinta ilahi ini. Entah itu melalui penciptaan, takwini atau wujudi, entah itu nanti kita sendiri berjalan menuju Tuhan dengan cinta ilahi. Karena kita tidak mungkin berjalan menuju Tuhan itu tanpa cinta. Jadi sadarlah kalau kita ada keinginan untuk menjadi pejalan, berarti percikan cinta ilahi itu sudah mekar dalam hati kita. Menyala ya. Iya, dia mekar dalam hati kita. Nah, kesadaran ini adalah pemahaman eksistensial. Ini bukan konseptual, bukan pemikiran, bukan ini dan seterusnya. Jadi, maksudnya sejak awal kita harus menyadari baca khusus level kita di paling batin. Bukan ranah materi, bukan ranah psikologi. Nah, biasanya kita benturan di 3 realitas ini. Kehidupan keseharian itu adalah kesadaran material. Kemudian naik lagi, kadang kita berhadapan dengan kesadaran psikologi. Nah, tapi kita sekarang ini, kesadaran kita adalah kesadaran yang paling batin, yakni kesadaran eksistensial yang langsung terhubung dengan ilahi. Nah, biasanya benturan 3 ini, antara kesadaran keseharian material kita, kesadaran psikologis, dan kesadaran yang paling batin, atau biasa disebut dengan kesadaran sofistik. Jadi yang kita kaji ini adalah kesadaran sofistik. Nah, kesadaran sofistik ini memang pelan-pelan aja menerima. Jadi jangan tahu-tahu mau melepaskan semuanya. Ya, itu tidak dianjurkan. Para sufi juga tidak menganjurkan itu. Ini masukan aja dulu. Hingga satu saat Tuhan sendiri yang memperjalankan hambanya. Karena tidak ada orang berjalan tanpa diperjalankan. Subhanalladzi asra. Maksudnya Allah yang memperjalankan hambanya. Jadi tidak ada pejalan kecuali Tuhan memperjalankan hambanya. Nah, cuma ini terima saja dulu. Tidak usah langsung mau pulang dari sini melepaskan semua. Gitu. Itu bahaya. Dan itu tidak disarankan. Karena memang ada pengalaman kawan saya. Jadi dia seorang pengusaha sukses. Nah, karena belajar seperti ini, dia mau cepat-cepat
jadi sufi, tapi akhirnya dia kehilangan semuanya. Tidak jadi sufi juga, hartanya juga hilang. Gitu. Gitu. Jadi ini pelan-pelan saja. Jadi ini anggap saja sebagai bekal pengetahuan. Hingga suatu saat memang ada rasa untuk berjalan, ada zauk untuk berjalan. Karena memang tidak disarankan berjalan tanpa ada dorongan batin ya, zauk yang ada dalam diri. Karena itu nggak ada rasanya. Nah, pembahasan dalam fas ini ada pada 2 poin tentang alam manusia dan lainnya tentang insan kamil. Dalam satu makna, tujuan fas ini adalah sejenis antropologi dalam pandangan spesifik. Jadi semua pembahasan khusus itu adalah tentang insan kamil, manusia sempurna, tapi dalam manusia sempurna inilah kita terhubung dengan semuanya. Terhubung dengan segitiga tadi ya. Bisa dihadirkan kembali enggak segitiga itu? Di situ kita terhubung dengan semua. Jadi melalui insan kamil, pembahasan manusia sempurna ini kita terhubung dengan asma, dan kita terhubung dengan alam, dan kita terhubung dengan penciptaan melalui pembahasan dengan insan kamil. Kita akan ketemu 27 nabi, dan dari tubuhnya 27 nabi itulah kita tahu bagaimana asma Tuhan bekerja di dalam hamba-hambanya. Okay. Nah, dalam fase ini pembahasan tentang alam manusia menyangkut potensi semua manusia. Sejauh mana mereka dapat berjalan. Oke, sejauh mana mereka dapat berjalan mulai dari alam dunia, masuk alam barzah, masuk alam ruh, kemudian naik ke wilayah asma. Nah, biasanya pembahasan biasanya selain Ibn Arabi biasanya pembahasannya di 3 hal ini. Alam materi, alam barzah, kemudian alam ruh. Jarang yang membahas tentang asma. Jarang bahas tentang asma. Nah, Ibn Arabi, khas dari Ibn Arabi itu adalah pembahasan asma Allah Subhanahu wa taala, dan pembahasan asma ini bekerja dalam setiap kenabian sekaligus ingin menunjukkan bahwa manusia bisa berjalan masuk ke dalam wilayah asma. Nanti kita akan ketemu pembahasannya. Oke. Nah, pembahasan tentang, nah ini satu pembahasan tentang satu istilah, kaun al-jami. Kaun al-jami, dan kaun itu ciptaannya. Kaun. Kemudian al-jami ini adalah keseluruhan. Jadi ada satu hakikat manusia yang manusia ini itu menghimpun seluruh, nah ini, oke. Ya ini, yang ini. Di full-kan bisa. Kalau di, siapa tahu di Zoom bertanya juga. Silakan. Nah, jadi ini diingat-ingat. Ini sebenarnya kunci ya. Ini kunci untuk nanti bisa tahu, oh pembahasan kita di mana di sini. Nah, oke. Jadi sejauh mana manusia bisa berjalan, maksudnya manusia bisa berjalan sampai ke wilayah sini. Ini disebut wilayah asma Tuhan. Dibaca dulu di bahasa Arab orang. Ini alam dunia. Ini alam dunia. Ini alam barzah, alam imajinasi atau alam misal. Ini alam akal atau alam ruh atau alam jabarut. Kemarin pertemuan pertama sudah dibahas. Nah, di atasnya ini wilayah asma Tuhan. Inilah wilayah asma ilahi. Jadi nanti kita akan ketemu diagram ini dari awal sampai akhir pembahasan. Dari
Adam sampai Rasulullah, kita akan ketemu diagram ini. Makanya ini harus diingat-ingat dengan matang di kepala ya. Ini alam dunia, ini alam barzah, alam misal, alam imajinasi, alam malakut. Nah, ini alam akal, alam ruh, alam jabarut. Nah, ini asma, ini wilayah asmaul husna. Ini ada ahadiyah, wahidiyah, dan a'yan as-sabitah. Oke. Nah, jadi manusia bisa berjalan, kita sekarang di dunia, ketika dia suluk masuk ke barzah, kemudian masuk ke akal, kemudian kalau dia mendapatkan pancaran ilahi, dia bisa masuk ke wilayah asma Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, yang saya mau jelaskan tentang kaun al-jami. Bisa sebelumnya? Oke. Sebelumnya lagi? Nah, nggak jelas ya? Setelahnya aja, setelahnya. Oke. Nah, ini ada insan kamil. Jadi kaun al-jami ini, dia menghimpun seluruh realitas ini. Seluruh realitas ini. Atau yang setelahnya aja. Oke. Setelahnya. Setelah ini. Nah, ini. Jadi kaun al-jami itu manusia yang bisa menghimpun semua sampai ke puncak. Itu disebut dengan kaun al-jami. Ini wilayah alam. Jadi yang tiga ini disebut alam. Makanya ini alam dunia, alam imajinasi, alam barzah, ini alam akal. Ini disebut uluhiyah atau wilayah asma. Nah, kaun al-jami adalah insan kamil atau manusia sempurna yang bisa menghimpun semuanya. Bisa menghimpun semuanya. Kesadaran kita rata-rata cuma 3 ya. Kesadaran kita rata-rata cuma 3. Kita sekarang di alam dunia. Kemudian kalau kita bermimpi, kita di barzah. Sekarang ini sebenarnya tanpa kita sadari, kita di alam ruh. Kenapa? Kita berkomunikasi tanpa materi, okay, dan tanpa bentuk. Apa yang kita bicarakan ini tidak ada bentuknya. Makanya kita sebenarnya sekarang ini di alam ruh. Jadi kesadaran kita sebenarnya hanya 3. Meskipun kebanyakan kita tidak menyadari ya. Tapi yang kita kesadari itu keseharian, alam dunia, alam mimpi, di alam misal. Nah, sebenarnya juga itu adalah di alam ruh. Kita sekarang ini berdiskusi. Jadi kalau kata Surawardi, kita sekarang ini berdiskusi seperti ini, kita di ruh. Kenapa? Karena tanpa materi dan tanpa bentuk. Yang kita bicarakan nggak ada bentuknya. Mana bentuknya? Nggak ada bentuknya kan? Tapi nyambung. Iya, berarti kita sekarang di ruh. Tanpa kita menyadari itu. Oke. Nah, manusia sebenarnya di sini. Tapi kalau dia suluk, dia bisa menembus ini. Gitu. Kalau dia berjalan dengan suluk, maka dia akan masuk kepada wilayah asma ilahi. Nah, jadi ini istilah ini tidak bisa dihindari, jadi mohon maaf. Karena ya memang Ibn Arabi sendiri membahasakannya seperti itu ya. Jadi kaun al-jami itu adalah manusia yang menghimpun semuanya. Sehingga satu sisi dia punya sisi makhluk, karena dia berada di alam. Satu sisi dia punya dimensi ilahiyah, karena bisa menembus wilayah nama-nama Tuhan. Makanya kenapa dia disebut dengan manusia yang seimbang, karena menghimpun antara dimensi khalq, ciptaan makhluk yang berada di alam, dengan uluhiyah yang terkait dengan ilahiyah atau asma Tuhan. Nah, dalam fase ini pembahasan tentang alam manusia menyangkut potensi semua manusia, sejauh mana mereka dapat berjalan. Nah, pembahasan tentang kaun al-jami di sini yaitu sebuah realitas yang dapat mengumpulkan semua tingkatan eksistensi dalam dirinya. Jadi semua tingkatan eksistensi di dalam dirinya. Bahkan bisa sampai kepada ta'ayun sani. Ini disebut ta'ayun sani atau
wahidiyah. Teman-teman, kalau ada yang tidak jelas, hanya ini istilah-istilah saja sebenarnya. Nama lain dari wahidiyah itu disebut ta'ayun sani atau wahidiyah, atau secara ringkasnya adalah asma Tuhan. Jadi pokoknya yang tiga ini adalah wilayah asma ilahi. Kenapa ada pembagian ini? Ini pembahasan tentang yang satu, yang ini batin, paling batin, ahadiyah, dan ini zahirnya, zahir. Oke. Insani yang merupakan manifestasi dari nama Tuhan yang maha meliputi ism jami Allah. Di pertemuan pertama, kalau masih ingat, kita mendahului sebelum membahas ini, pembahasan tentang asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman bisa lihat lagi pembahasan asma, minimal lihat slide-nya ya, karena slide-nya tidak banyak. Hanya pendahuluan untuk memahami tentang asma, bahwa ada satu nama yang nama ini meliputi semua asmaul husna, yaitu Uidullah, Awitur Rahman, Ayyamatadau, Falu Asmaul Husna. Surah Allah atau Surah Al-Rahman, di mana dua nama itu meliputi semua nama-nama. Jadi kalau tadi di kepala ingat diagram yang segitiga, nah ada satu nama yang nama ini meliputi semua Asmaul Husna. Itu dijelaskan dalam ayat Al-Quran. Uidullah, Awitur Rahman. Surah Allah atau Surah Ar-Rahman, di mana dua nama ini yang keseru, di dalamnya ada Asmaul Husna. Sehingga Allah Ar-Rahman meliputi semua Asmaul Husna. Nah, artinya Allah Ar-Rahman ini di dalam dirinya juga menghimpun semua nama-nama. Sehingga Kaun Al-Jami atau manusia sempurna tadi adalah manifestasi dari nama Allah. Iya, Allah. Jadi sebagaimana nama Allah menghimpun semua nama-nama Allah dalam dirinya. Nah, ini si manusia sempurna Kaun Al-Jami ini karena dia manifestasi dari nama Allah sehingga dalam dirinya juga menghimpun semua realitas. Sehingga dia hadir dalam seluruh tingkatan segitiga tadi. Kecuali zat ya, dia tidak masuk. Jadi mulai dari dia ada di hadiyah, wahidiyah, dan seterusnya. Cuma kenapa dia menjelaskan bahkan sampai pada makom ta'ayun sani? Karena para sufi meyakini wilayah ahadiyah itu hanya wilayah Rasulullah, seperti itu. Jadi di bawah selain itu, manusia berada di ta'ayun sani. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Kalau tidak ada, saya lanjut. Oke. Ya, silakan. Iya. Wahidiyah. Iya, tayun awal. Ada yang menyaksikan. Tapi kalau sampai bapak dan apa berarti gimana? Fana bako, fana itu terjadi di perjalanan pertama. Okay. Jadi kan kita ada 4 perjalanan ya. Saya tidak tahu apa pernah dengar 4 perjalanan ruhani ya? Diulang aja. Iya. Di perjalanan pertama, ini ada 4 perjalanan ruhania. Jadi 4 perjalanan ruhania. Bisa kembali ke segitiga? Bisa perjalanan ruhania. Nah, pertama adalah perjalanan dari makhluk menuju Tuhan, dari makhluk menuju Tuhan. Oke. Ini perjalanan pertama. Nah, perjalanan pertama itu adalah perjalanan dari makhluk menuju Tuhan. Jadi dari sini, makhluk itu di sini. Makanya dia disebut ciptaan alam, yang di atas ini disebut dengan uluhiyah. Jadi berjalan dia dari sini. Nah, kemudian ketika sampai di sini,
itu disebut bahwa dia sudah punya perjalanan pertama. Oke. Nah, untuk masuk di sini dia harus fana. Fana. Fana itu apa? Fana itu adalah ketika Tuhan merenggut semua kesadaran yang kita miliki. Itu disebut fana. Jadi penglihatannya, imajinasinya, hatinya, akalnya, seluruh kesadarannya didominasi oleh ilahi. Itu disebut dengan fana. Jadi ketika Tuhan merenggut seluruh kesadaran manusia. Oke? Itu fana. Nah, itu tanpa fana dia tidak mungkin masuk di wilayah uluhiyah tadi. Oke? Nah, kemudian perjalanan kedua, kalau dia diberikan lagi karunia dari Tuhan, dia melanjutkan perjalanannya. Perjalanan dari Tuhan menuju Tuhan bersama Tuhan. Jadi bersama Tuhan. Jadi kenapa? Karena dia sudah sampai di sini, masuk di sini, sehingga perjalanannya adalah perjalanan mengarungi nama-nama Tuhan. Oke. Jadi perjalanan mengarungi nama-nama Tuhan, sehingga diistilahkan perjalanan dari Tuhan menuju Tuhan bersama Tuhan. Nah, di sini bako. Jadi perjalanan kedua sebenarnya sudah bako. Jadi perjalanan pertama itu sudah fana, karena tanpa fana dia tidak akan masuk di sini. Kalau diberikan karunia lagi selanjutnya, maka dia sudah berjalan dari Tuhan menuju Tuhan bersama Tuhan. Nah, setiap orang menjalani perjalanannya sini sesuai dengan keluasan eksistensinya. Nah, setelah itu baru dia turun. Nah, dia turun dari Tuhan menuju makhluk bersama Tuhan. Bersama Tuhan. Oke. Nah, biasanya di sini dia dapat hadiah. Nah, kalau bako itu mulai di sini. Jadi bukan soal yang bisa sampai di sini bako atau tidak ya. Bukan soal itu. Tetapi ini persoalan adalah tentang sejak awal memang wilayahnya Rasulullah di sini. Makanya ada penjelasan Isra Mi'raj dalam Al-Qur'an ya. Wa fil ufuqil a'la, dan dia berada di puncak yang tertinggi, wa kana qaba qausain au adna. Jadi dalam tafsir Sufi, dia berada di antara dua busur, itu di Wahidiyah, atau lebih dekat lagi, itu Ahadiyah. Nah, sehingga berdasarkan ini, itu adalah disematkan kepada Rasulullah. Sehingga penyematan Ahadiyah kepada Rasulullah itu ini bukan berdasarkan teori, tetapi berdasarkan teks. Oke, berdasarkan teks. Tapi bahwa apakah ada yang lain atau tidak, nah itu soal lain ya. Apakah selain Rasulullah bisa masuk dan seterusnya, itu soal lain. Apakah secara teori. Tapi ini hanya menjelaskan bahwa ada teksnya tentang makom qoba qausain au adna. Itu tafsir takwil Sufi tentang ayat Quran. Nah, perjalanan keempat, perjalanan dari makhluk menuju makhluk bersama Tuhan. Oke. Jadi karena dia sudah sempurna, dia mengajak lagi manusia ke atas. Makanya perjalanannya dari makhluk menuju makhluk bersama Tuhan. Ini perjalanan keempat. Ini biasanya perjalanan mengangkat orang naik ke atas. Biasanya perjalanan kenabian atau kewalian. Jadi ini gambaran secara umum. Mi'raj otomatis perjalanan ke atas. Kalau Mi'raj itu sebenarnya umum juga. Setiap orang itu ada Mi'rajnya. Makanya kan ada hadis as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat adalah Mi'rajnya orang mukmin, karena ya setiap orang itu punya Mi'rajnya masing-masing. Gitu. Istilahnya Mi'raj itu naik. Bisa dikontekstualkan dalam 4 perjalanan rohani.
Harusnya sudah sampai tahap itu. Itu biasanya perilakunya itu sudah mendekati sifat Tuhan, Betul, ya kan? betul sekali. Artinya ya pengasih, penyayangnya itu juga Iya, sudah mendekati sifat Tuhan. betul. Nah, yang saya tanyakan adalah sifat seperti ini tidak hanya di Islam kan? Betul. Ya, artinya kalau kita lihat Dalai Lama Ya, misalnya atau paus, beberapa paus mendekati seperti itu gitu. ya. Nah, bagaimana kita bisa menjelaskan ini kepada orang-orang yang non-Islam gitu? Karena memang kita tahulah Arabi dengan terminologi maupun apa ya pegangannya adalah Quran gitu. Nah, bagaimana kita bisa menjelaskan itu pada yang non-Muslim, Bang? Nah, eh, Oh, ya. nah, ini pertanyaan yang bagus, sekaligus menegaskan bahwa di luar soal bahwa ini semua agama bisa dapat ya, di luar soal itu, tapi sekaligus menegaskan ini khas tasawuf dalam Islam. Yahudi punya Kabbalah, Nasrani punya mysticism. Mereka punya corak khasnya, penjelasannya masing-masing dunia tasawufnya. Cuma Yahudi disebut Kabbalah, ya, Nasrani disebut mysticism, Islam disebut tasawuf. Nah, mereka punya khasnya masing-masing. Nah, Islam fondasinya itu pada pembahasan tajalli. Jadi yang sama itu wahdatul wujud. Jadi kita bisa menjelaskan wahdatul wujud pada semua agama. Tajalli sudah kekhususan. Kekhususan. Makanya persoalan tajalli dengan struktur seperti ini tidak ada di agama lain. Karena mereka punya sendiri. Karena sangat terkait dengan sejauh mana teks menjelaskan itu. Kayak gitu. Jadi untuk menjelaskan ini tidak ada jalan lain, ya harus begini. Harus begini. Karena setiap agama itu punya cirinya masing-masing dalam menjelaskan dunia batinnya. Setiap agama kan, setiap agama, aliran, dan seterusnya pasti punya dunia batinnya masing-masing dalam penjelasannya. Nah, ini khas Islam khususnya dalam gagasan Ibn Arabi. Jadi kalau mau jelaskan ya harus menjelaskan seperti ini. Karena ini kekhususan, ciri yang memang menjadi khas dalam pemikiran tasawuf Ibn Arabi. Ketika sudah sampai tahap ini itu perilakunya adalah Itu, mendekati sifat nah, Tuhan. itu umum. Makanya yang umum itu wahdatul wujud. Wahdatul umum, semua agama ada wahdatul wujudnya. Yang beda itu tajalli. Yang beda tajalli. Nah, makanya dari ini. Tapi bahwa nama-nama itu termanifestasi kepada seseorang ketika dia melakukan suluk dengan berbagai tradisi masing-masing, itu pasti terpancar dalam dirinya ya, kayak gitu. Orang bisa menangkap aroma keindahan dalam dirinya ketika apakah dia pejalan atau bukan. Oke. Ya, jadi bagus sekali tadi pertanyaan Bukus. Sebenarnya kan kalau kebenaran itu kan tetap itu, tapi diekspresikan dengan berbagai terminologi gitu. Yang tadi dikatakan Kabbalah, terus di Buddhis juga, bahkan di Indonesia itu ada Borobudur kan. Nah, terus pada saat, nah ini perjalanan pertama, yang pertama tadi kan dari makhluk menuju al-haq, Tuhan gitu. Mereka yang sudah melakukan perjalanan nomor 1, itu yang kita sebut kayak seperti kita ini salikin. Pokoknya kangen aja pada Tuhan, ingin merealisasikan, mengenal Tuhan betul-betul sampai pada hakul yakin gitu kan. Nah setelah hilang kedirian kita, ternyata aku itu toh gitu kan. Mulai tersadarkan kan ketika si fana tadi. Lalu kemudian perjalanan kedua, nah ini Ustadz boleh dielaborasi nih. Ini kan urutan logis. Perjalanan kedua ini kan mereka yang salikin ini mulai menikmati seluruh aktivitas kehidupan ini, dia mulai ngeliat nama-nama Tuhan.
Bahkan dia sendiri mengejawantahkan menampilkan Asmaul Husna itu. Itu yang tadi Bukus bilang kan. Jadi tampak pada kesehariannya, pengetahuannya, cara dia melihat, beraktivitas, Asmaul Husna gitu. Nah di sini yang saya pahami juga perbedaan antara moralitas versi budaya atau psikologi dengan akhlakul karimah gitu ya. Takhallaki bi akhlakillah, berakhlaklah dengan akhlaknya Allah gitu. Nah ini apakah yang perjalanan kedua ini maksudnya si salik yang tadinya salik atau sufi ini sehari-harinya dia itu sudah mulai nggak bisa lagi dia nggak melihat asma-asma di mana-mana gitu. Boleh dielaborasi itu Ustadz? Nah, ini ada zahir, ada batin ya. Jadi kata Ibn Arabi, kalau saya melihat tembok sesaat sebelumnya persis sama dengan sesaat setelahnya, ketahuilah saya termasuk orang merugi. Karena tidak menyaksikan tajalli ilahi yang terus-menerus hadir dalam tembok ini. Kayak gitu. Nah, jadi ini soal penyaksian. Penyaksian, jadi dia zahir ini menjadi jalan untuk masuk ke batin. Oke. Ya, zahir ini jadi jalan untuk masuk ke batin. Kita lihat bentuk, tapi dari bentuk inilah jalan untuk masuk ke batin. Gitu. Dari zahir masuk ke batin. Dari tembok ini melihat tajalli Tuhan. Kayak gitu. Nah, sehingga ada perkataan Ibn Arabi seperti itu. Jadi, kalau kita melihat tembok sesaat sebelumnya, sesaat setelahnya sama, kita termasuk orang merugi. Maksudnya tidak bisa melihat tajalli Tuhan yang terus-menerus hadir di situ. Gitu. Nah, cuma memang kesadaran seperti itu hanya bisa dipahami ketika kefanaan terjadi. Karena tanpa fana, kesadaran itu tidak akan ada. Oke, tanpa fana, kesadaran itu tidak akan ada. Tapi mereka yang sudah sampai kepada bako, dia bisa ngurus kapan dia mau fana, kalau tidak itu bisa dia atur kesadaran eksistensinya. Tapi kaidahnya seperti itu. Tanpa fana, kita tidak bisa masuk ke wilayah syukur rububi di ahadiyah wahidiyah tadi. Nggak bisa masuk seperti itu. Nah, sehingga kesadaran seperti itu tidak 24 jam ya. Tidak 24 jam. Iya. Tidak 24 jam. Tidak 24 jam. Dia mau bertanya. Nah, lanjut. Nah, oleh karena itu, tingkatannya adalah tingkatan ilahiyah. Yang dimaksud dengan alam Adam adalah alam manusia. Kita bahas fasul hikmatin ilahiyatin fi kalimatin adamiyah. Kita bahas tentang Adam. Nah, di pertemuan awal kita membahas bahwa yang kita bahas Adam itu bukan nabi pertama, bukan manusia pertama, tetapi Adam sebagai insan kamil atau kaun al-jami. Ini mohon ini ya istilahnya diingat-ingat. Iya. Karena susah untuk keluar dari situ karena memang Ibn Arabi begitu menjelaskan. Gitu. Jadi kalau tidak, maksudnya kabur lagi silahkan tanya saja. Kaul jami itu apa? Gitu. Biar karena ini akan terus-menerus kita bawa sampai akhir. Istilah-istilah ini kita bawa terus sampai akhir. Makanya nanti semakin ke sana, istilah ini akan semakin meresap dalam pikiran. Seperti itu. Bisa mundur. Udah akan masuk. Nah, karena jenis manusia diciptakan dari alam ini, dan inilah yang memberikan kemungkinan menjadi insan kamil kepada semua orang, asalkan mereka memenuhi martabatnya. Jadi menjadi manusia sempurna bukanlah martabat potensial sya'niyah, melainkan
martabat aktual. Sya'an itu maksudnya ciptaan ya. Maksudnya tidak semua orang memang mampu untuk menjadi insan kamil. Tetapi secara sya'an, secara potensi, memang kita ini diciptakan punya potensi untuk menjadi insan kamil. Itulah sebabnya Tuhan memuji dirinya setelah menciptakan manusia. Jadi dari semua penciptaan, Tuhan tidak pernah memuji dirinya. Barulah setelah manusia menciptakan manusia, baru dia puji dirinya. Fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Kan? Jadi Tuhan memuji dirinya setelah menciptakan manusia. Karena yang dimaksud di situ penciptaan tentang insan kamil. Artinya, secara potensi manusia bisa menjadi insan kamil. Yang mana insan kamil itu yang bisa sampai di minimal perjalanan kedua. Jadi ada perjalanan pertama, nah minimal dia sampai di perjalanan kedua dia bisa disebut dengan insan kamil, kayak gitu. Kalau bahasa Ibnu Arabi yang sampai ke alam ruh dan yang pertama itu disebut sufi kecil. Sufi besar itu yang sampai perjalanan kedua ke atas, itu sufi besar. Jadi Ibnu Arabi membagi dua golongan sufi, ada sufi kecil, ada sufi besar. Sufi kecil itu yang sampai di alam ruh dan perjalanan pertama. Nah, sufi besar itu di perjalanan kedua dan ke atas. Itu sufi besar. Itu hanya untuk mengkategorikan tentang siapa yang sampai ke asma, siapa yang tidak. Kayak gitu. Manifestasi aktualitas ini adalah manusia-manusia sempurna seperti para rasul. Dalam hubungan ini, mereka adalah khalifah Allah secara aktual. Mana istilah insan kamil muncul dalam tradisi ini di mana pembahasan tentang khalifah Allah menjadi pusat perhatian. Oke, sampai sini tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjut lagi. Ini sudah masuk ke teks selanjutnya. Jadi dari sini dari yang apa yang kita baca itu kita menjelaskan satu kalimat. Fa'awwalu ma alqahul malik alal ab min zalik qassu hikmatin ilahi fi kalimatin adamiyah. Jadi itu penjelasannya sampai di sini. Iya, itu satu kalimat itu. Oke. Silakan. Ketika Allah menciptakan manusia kemudian memuji dirinya itu. Iya. Apa bedanya Tuhan dengan narsis? Narsis banget sih. Karena kali yang lain ada beberapa yang Tuhan itu sebenarnya juga kadang-kadang cemburu, meminta perhatian dari kita. Ya. Nah, itu kan hal-hal yang ternyata Tuhan bisa seperti manusia gitu. Kebalikannya kalau tadi sifat-sifat kita adalah cerminan atau ilustrasi dari sifat Tuhan kalau sudah sampai itu. Tetapi ada juga sifat Tuhan yang seperti manusia gitu. Gimana Pak? Nah, memang itu satu pembahasan tertentu. Sifat-sifat yang kholqiyah, sifat-sifat ilahi yang dengan sifat-sifat makhluk. Okay. Nah, seperti tadi, fatabarakallahu ahsanal khaliqin, memuji dirinya dengan kata tabarak. Jadi maksudnya sebagai sebaik-baiknya ciptaan. Okay. Itu sebenarnya bukan narsis, tetapi untuk menjelaskan bahwa di antara apa yang Tuhan ciptakan, hanya insan kamil ini menjadi cermin dirinya. Nanti insya Allah kita masuk pembahasannya tentang cermin. Jadi semuanya cermin, tapi hanya manusia insan kamil ini yang cermin sempurna terhadap ilahi. Nah, karena cermin sempurna itulah dia memuji dirinya. Wadabarakallahu ahsanal khaliqin. Jadi tidak lebih dari melihat dirinya di dalam dirinya melalui dirinya. Oke. Seperti itu. Jadi bukan soal narsis yang untuk orang lain. Oke. Ini melihat dirinya di dalam dirinya melalui dirinya.
Kalau ada yang lain itu narsis. Tapi karena dia melihat dirinya di dalam dirinya melalui dirinya, karena itu tidak ada narsis di situ. Iya. Iya. Oh iya. Silakan. Di Zoom ada? Iya, iya, iya. Suaranya bisa keluar. Oh enggak, dia nulis. Oh, dia tanya rekaman. Dia bacain. Ya, ada pertanyaan dari Mbak Risha. Jadi Mbak Risha bertanya, penghambaan rububiyah sama dengan suluk dengan ciri disiplin. Lalu penghambaan ubudiyah sama dengan fakir atau nothing. Penghambaan total atas apa nih? Bisa disebut. Bisa disebut menyerahkan free will kepada Sang Pencipta. Begitukah Ustadz Nur dan Bandame? Iya. Penghambaan rububiyah sama dengan suluk sama dengan iya, betul. Lalu penghambaan ubudiyah, fakir, nothing, bisa disebut menyerahkan free will. Iya, betul. Betul. Bisa menyerahkan free. Itu ada dalam Al-Quran, menyerahkan free will. Yang ayat ini, wa ma ramaita iz ramait walakinallah rama. Bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Jadi sejak awal Tuhan menafikan, bukan engkau ketika engkau. Jadi bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah melempar. Tapi sejak awal dinafikan, bukan engkau. Jadi ayatnya bukan ketika engkau melempar, bukan engkau, bukan. Ayatnya sejak awal dinafikan, bukan engkau ketika engkau. Tapi dia, kan? Sejak awal dinafikan. Jadi ayatnya bukan ketika engkau, bukan. Ayatnya justru bukan engkau ketika engkau. Bukan engkau melempar ketika engkau melempar, walikanallah rahmah. Nah, sehingga betul sekali, itu adalah satu penyerahan iradah, free will, iradah, kehendak. Penyerahan iradah kepada ilahi. Meskipun sebenarnya teks tepatnya bukan menyerahkan ya. Karena si hamba pada posisi itu hakikat dirinya sudah fana ya. Jadi kefanaan itu tidak mungkin terjadi kalau masih ada realitas iradahnya. Nah, mungkin bahasa menyerahkan itu dalam bahasa proses. Tapi ketika itu terjadi, bukan penyerahan, tapi ya dia direnggut oleh Tuhan. Karena memang sejak awal, kalau kita ingat pembahasan sebelumnya, sejak awal memang kita fakir. Irada bukan milik kita. Nah, cuma di kesadaran keseharian ini, karena ada tirai ini yang kita tidak menyaksikan bahwa yang dibalik semua yang bekerja itu adalah ilahi sebenarnya. Kita tidak melihat. Tirai lah, hijab lah yang membuat kita tidak menyaksikan bahwa semua yang bekerja ini adalah ilahi. Gitu. Sudah ya? Masih ada ya? Mbak Risha mau ngomong? Nanti ya? Iya. Yang ke depan. Dilanjut di hari berikutnya. Oh, mau tanya jawab aja sekarang? Oke. Yang itu juga boleh bertanya. Iya. Assalamualaikum Ustadz, aku ikut nanya, boleh? Ada yang mau nanya di Zoom? Ya. Aku. Tunggu Mbak, tunggu Mbak ya. Iya sebentar. Ini tadi. Assalamualaikum. Jelas Bang, maaf nggak buka cam ya? Assalamualaikum.
Iya sebentar. Sudah jelas Ustadz Andi? Ya, sudah Bu. Ya, baik. Assalamualaikum Bang Dame, Ustadz Jabir. Ini tadi ada pembahasan dari saya, nggak tahu saya yang salah dengar. Ada wujudi itu tidak ada pilihan ya Bang. Kalau suluki itu kita bisa memilih dan berjalan. Betulkah seperti itu? Iya, Jadi wujudi itu keberadaannya, suluki itu kayak semacam caranya ya. iya. Gitu. Iya. Lalu dan apakah sama dengan kodo dan kodar ya? Gitu. Apa aku yang nyamain ya? Oh, Beda ya. Aku bingung. Nah, terus sama yang tadi segitiga itu kan ada 7 tingkat ya Bang. Yang iya. yang paling atas itu apa ya? Tidak terlihat, tidak jelas Zat. itu yang paling. Yang paling puncak zat. Ya udah sih situ saja. Itu saja Bang. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Nah, pembahasan kodok kadar kalau bisa simpan-simpan dulu, karena nanti kita persis ketemu di setelah Adam, itu pembahasan syithia. Faksu hikmatin nafasiyah fi kalimatin syithia. Situ pembahasan tentang a'yan as-sabita. Jadi kalau ingat tadi pembahasan segitiga, ada alam dunia, alam barzah, alam akal, di atasnya a'yan sabita. Nah, itu pembahasan kodok dan kadar. Jadi kalau selama ini kita mengenal istilah kodok dan kadar, nah para sufi selain kodok kadar, ada istilah tentang a'yan as-sabita, yang erat kaitannya dengan pembahasan kodok. Kodok yakni ketetapan Tuhan, kadar yakni ukuran-ukuran. Ukuran-ukuran atas ketetapan tersebut. Jadi kodok itu ketetapan, kemudian kadar itu adalah ukuran-ukuran tentang apa yang sudah ditetapkan. Nah, nanti terhubung dengan kitab di Lauhil Mahfuz di alam akal, lalu kemudian intinya itu ada di a'yan sabita atau blueprint semua ciptaan. Blueprint semua ciptaan itu ada di a'yan sabita. Nah, khusus pertanyaan kodok kodar, kita simpan pembahasannya di Fathushisia. Karena di situ nanti kita semua pembahasannya akan mengarah ke situ. Jadi sabar-sabar dulu. Kita jalan pelan-pelan. Ya. Iya Mbak ya. Mas. Ya baik, terima kasih Bang. Sama-sama. Ya, tadi ada satu penjelasan kan Ustadz Nur kan sebut tidak ada pejalan kecuali Tuhan yang memperjalankan hambanya. Ya. Ya, kalau dengan kalimat ini artinya perjalanan kita adalah karunia Tuhan itu sendiri. Nah, gimana hubungannya dengan upaya manusia dan karunia Tuhan ini gitu. Jadi kan ini kita kan merasa berupaya, tapi sebenarnya itu karunia Tuhan. Iya. Gitu. Jadi batasannya di mana itu? Jadi dua hal ini tidak pernah terpisah. Jadi satu sisi ada iradah kita, satu sisi Tuhan yang menyambut iradah itu. Sama dengan pemberian kitab sama dengan tentang diturunkan wahyu. Selain Nabi sendiri naik ke atas, wahyu juga diturunkan. Jadi turun wahyu itu bukan Nabi duduk di sini kemudian diturunkan ya. Kalau duduk di sini kita semua berhak dapat wahyu. Tapi Nabi sendiri naik ke atas menjemput wahyu. Jadi selain wahyu diturunkan, Nabi sendiri naik ke atas. Makanya ada ayatnya, wa innaka latulaqil Qur'an min ladun hakimin alim. Engkau tulakil Quran, engkau mengambil Quran secara langsung dari sisi mana? Dari sisi yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Artinya Nabi sendiri naik menjemput wahyu itu ke atas. Jadi selain wahyu turun, Nabi sendiri naik ke atas. Nah, semua persoalan dua sisi. Ada iradah kita, ada juga sisi Tuhan. Makanya antara ikhtiar dengan gift, ini adalah sesuatu yang berkelindan. Sesuatu yang berkelindan. Nah,
Jadi intinya bahwa kita berjalan itu memang sudah ada kehausan dahaga dari kita. Nah, kemudian Tuhan memantiknya. Oke. Jadi ada dahaga yang tercipta, dengan dahaga itulah Tuhan yang memperjalankan. Gitu. Makanya guru saya selalu mengatakan seperti ini, mancing aja terus. Mancing itu biar ada satu ini, iya, kayak gitu. Biar ada dorongan. Gitu. Gitu. Iya. Gitu. Ya, sebenarnya tadi ya proses antara kita mendekatkan Tuhan baik repot dan sebenarnya prosesnya panjang banget sampai ke sana. Atau mungkin masing-masing orang mempunyai proses yang sendiri-sendiri ini. Tapi maksudnya adalah proses itu ya berkelindan, tetapi juga ada hubungannya dengan niat kita yang juga besar dan sebagainya. Sehingga spiritualitas ini kan juga ini milik berbagai kultur juga gitu. Artinya Jawa juga punya spiritualitas. Setuju. Ya. Kalau orang Jawa mengatakan orang yang sudah sampai kepada tadi si tengah sesudah fana itu adalah orang yang kewahyon, yang menerima wahyu. Karena dianggapnya ya sudah kalau ininya semedi meditasi gitu, sudah mengendap dan sebagainya dan berproses gitu. Sehingga Pak Hojim itu di dalam salah satu kelasnya yang lalu itu beliau mengatakan bahwa mungkin Nabi Muhammad itu bukan orang Arab. Karena orang Arab tidak punya tradisi untuk semedi, berdiam diri. Sementara Nabi Muhammad menerima wahyu, itu kan proses panjang dalam bermeditasi gitu. Cak Nun juga membenarkan bahwa mungkin memang bukan orang Arab. Dan tradisi yang seperti itu milik orang Jawa. Jadi kemungkinannya justru orang Jawa gitu. Pamulang katanya. Nah, maksud saya Pak Hojim tentu mengatakan seperti itu bukan sebagai gurauan saja gitu. Tapi pertanyaan saya lebih pada masing-masing orang untuk mencapai pada segitiga tadi. Karena back and forth, bolak-balik kan, karena itu dengan kuantitas waktu yang berbeda gitu. Ya kan? Karena ada mungkin cobaan yang ini, cobaan itu sehingga sampai ke sana. Nah, ini dipahami juga oleh berbagai kultur. Saya kira Sunda juga gitu. Karena saya orang Jawa, jadi yang saya ini adalah Jawa dan kebetulan ada kelasnya Pak Hojim, jadi agak nyambung. Iya. Nggak perlu jawab kayaknya. Iya, nggak perlu. Iya. Ya, sedikit saya menanggapi aja Bukus. Memang karena kita terlahir sudah dengan identitas, apakah bahasa, negara, suku, kita jadi memang ada kecenderungan sentimental terhadap identitas yang sudah terbangun itu. Tapi kalau pengalaman saya pribadi ketika mempelajari metafisika Ibnu Arabi, khas Ibnu Arabi ini, itu justru mau menerangkan manusia itu secara universal, yang tidak terbatasi oleh term-term Jawa, Arab itu. Makanya kan kayak Toseshiko Isutsu kan dia sengaja menulis dua tradisi besar, yaitu Sufi sama Tao gitu.
ada juga namanya Reja Shahkazemi, dia menulis Sufi Ibnu Arabi dengan Advaita Vedanta Adi Sankara sama Meister Eckhart dari Kristen gitu. Jadi kalau saya ngeliat gitu, mau dia Jawa atau apa, kan yang paling penting kan kita mengerti si manusia ini. Terus juga waktu belajar Buddhism, ya waktu itu kita bawa juga ke Rumah Salam kan, Pak Salimli, kita sempat dialog yang, tapi bukan mana paling benar, bukan. Di Buddhis itu mengatakan aku itu agak ini ya, dihindari gitu, no self gitu. Sementara di dalam tradisi Islam ada aku, tapi aku bukan seperti yang kita pikir gitu. Padahal yang dikatakan itu rasa-rasanya kok sama ya, yang kebenarannya itu gitu. Misalnya kayak kemarin kita diskusi juga, yang mengenal dirinya, mengenal yang ada. Kalau di hadis kan, man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu gitu. Tapi ada benarnya juga dibuat begitu. Yang mengenal dirinya, mengenal ya sang ada itu. Kalau di tradisi Ibnu Arabi kan disebut wujud. Wujud yang mengenal dirinya itu. Jadi kadang-kadang begitu memang, karena saya orang Batak, jadi saya pokoknya Batak gitu. Misalnya ada begitu kan gitu. Ada unsur-unsur begitu. Tapi ketika kita bicara sebagai manusia as it is, ya itu menjadi berbeda, Bu. Nah, menurut saya Ibnu Arabi itu banyak orang-orang berbeda-beda agama belajar tentang pemikiran Ibnu Arabi. Saya sendiri justru setelah belajar metafisika Ibnu Arabi itu santai banget belajar tradisi Jawa, bahkan Kejawen, kemudian Hindu Bali, India gitu, santai. Bahkan yang sains modern dengan New Age gitu kan, gitu kira-kira Bukus. Jadi kalau kita batasi pada tem-tem lokal itu jadi ini ya, jadi kita tidak nangkap keuniversalan dari insan itu gitu. Dan tantangan saya lebih ingin mengetahui posisi ataupun konstelasi ajaran Ibu Ara di dalam berbagai macam kehidupan gitu. Karena kan justru keuniversalan ajaran dia itu kan ketika dia bisa dimaknai oleh berbagai kultur, berbagai bangsa kan gitu. Bukan cuma Islam. Bukan cuma Islam. Ya, betul. Saya tidak mempunyai background IAIN atau UIN gitu. Sehingga apa yang ada di kepala saya itu besar begitu. Karena komunitas Ibnu Arabi Society itu berbagai agama. Yang di Scotland itu kan, itu dari berbagai agama. Tapi tem-tem Ibnu Arabi ini tetap dipertahankan. Karena memang turunnya begitu. Turunnya begitu. Tapi mereka tidak canggung dengan itu. Yang belajar itu ya justru kan keunikan Ibnu Arabi kan, dia diterima semua agama. Tapi tetap menggunakan term-term yang ada apa adanya itu. Sama seperti Rumi kan, Mas Nam. Jadi Rumi dulu sekarang Ustaz. Sudah. Oke teman-teman, saya kira cukup dulu. Sudah 9:30 ternyata. Ya, tadi Bu Ati udah ngasih kode, ini udah tambah putih nih rambut gitu segala macam itu. Tapi gini Ustadz Nur, jadi kita melakukan kajian kontemplasi khusus Al-Hikam di sini tidak harus selesai semua teksnya gitu. Kita berjalan bersama aja, tapi kalau bisa selesai bagus gitu. Jadi satu nabi itu tidak harus semalam selesai, kan nggak akan bisa kan? Nggak akan bisa gitu. Bisa bertahun-tahun jadinya ini ya. Yang bisa bertahun. Apa boleh buat yang online juga, ini soalnya ada yang dari Australia nih. Ustadz Nur ini, Rain sama Cici, kemarin ikut ke sini, lagi excited belajar, tapi dapat sesuatu ya, yang didapat di sini, mereka juga serius belajar gitu. Ini ada dari Sunda juga, dari Jawa Baru. Udah lama, kawan lama ini. Kawan lama ya.
Ada yang ini mau keluar pintu tadi. Tapi udah mulai ngerti sekarang Ustadz Nur. Ketika dulu saya sharing, wah nothing. Ternyata ada ininya perspektifnya gitu. Ya, saya kira itu teman-teman. Terima kasih yang di Zoom semuanya. Bu Yanti, Bu Fitat, kemudian semua Raisya, Bu Medina, Mbak Dina semuanya. Kapan-kapan mampir sini karena ada jagung, ada jeruk dan seterusnya. Ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin mendengarkan ulang rekamannya silakan dan sarannya didengarkan ulang. Dan makalahnya sama PDF akan di-share di ada grupnya nggak ini? Kayaknya perlu dibuat grupnya kali ya. Ya, mudah-mudahan dibuat grup khusus jadi ada lagi urus khusus. Gitu ya. Terima kasih. Ada kata-kata penutup ya. Terima kasih teman-teman. Kita mau ngopi-ngopi di sini. Tepuk tangan buat kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala sesuatu kita kembalikan kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.